Jadi dalam Al-Quran ini, yang dicakup Al-Quran ini, melalui Al-Quran ini kita bisa mendapatkan 6 hal. Satu, di dalam Al-Quran itu kita mendapatkan akidah yang benar. Jadi Al-Quran itu banyak sekali membahas tentang akidah. Akidah itu keyakinan. Keyakinan itu logika kebenaran. Yang asalnya kita tidak mengenal Tuhan, dengan kita mengaji Al-Quran, dengan kita menghayati ayat-ayat Al-Quran, maka akidah kita menjadi benar. Satu, di dalam Al-Quran ini mengupas tentang apa? Akidah. Yang kedua, di dalam Al-Quran ini kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Cahaya yang bagaimana? Gelap yang bagaimana? Gelap itu artinya kufur, gelap itu artinya maksiat. Nur itu artinya benar, nur itu artinya taat. Jadi dengan Al-Quran ini kita dibimbing dari kufur menjadi iman, dari maksiat menjadi taat. Selalu seperti itu. Akidahnya benar. Yang kedua, Al-Quran ini membahas tentang ubudiyah dan muamalah. Sholat kita benar, wudhu kita benar, apalagi ibadah-ibadah kita benar, haji kita benar. Dengan kita membaca Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Akidah yang kedua tentang hukum dan ibadah dan muamalah. Yang ketiga tentang akhlak. Kita setiap malam Selasa membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Di antara yang dibahas yang banyak adalah akhlak. Bagaimana seorang mukmin bertindak. Tidak boleh jujur. Kok tidak boleh jujur? Tidak boleh bohong. Orang mukmin harus jujur. Orang mukmin harus santun. Orang mukmin itu diterangkan semua dalam Al-Quran. Satu, akidah. Dua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga tentang akhlak. Yang keempat tentang hukum atau hudud. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ada orang yang korupsi, ada orang yang mencuri, dipotong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, belum punya pasangan, belum punya suami istri, berzina, dipukul 100 kali. Itu menerangkan tentang apa? Hukum-hukum ketentuan. Nah, yang kelima di dalam Al-Quran ini membahas tentang kisah. Kita ngaji mulai surat Al-Baqarah sampai surat Ibrahim. Surat Ibrahim juz piro? Oh, alhamdulillah wis ngerti. Biasanya gak tahu ngerti. Juz piro jare? Mbok delok marahi. Mbok delok juz 13. Kawitane piye? Oh, ora roh. Kawitane roh. Kawitane juz 13 wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Qala al-maliku tuni bi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin qala ja'alni ala khazainil ardh. Alah rasa diterusno ora iso nerusno. Selali kabeh. Pun. Jadi membahas tentang akidah, membahas tentang ibadah dan muamalah. Yang ketiga membahas tentang akhlak. Yang keempat membahas tentang hukum. Yang kelima membahas tentang kisah. Kita membahas kisah Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi semua kita bahas. Yang keenam, di dalam Al-Quran ini juga menerangkan tentang ayat-ayat kauniyah. Yang di dalam ayat kauniyah ini Allah mensinyalisir secara universal, secara global tentang ayat-ayat yang bersifatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. La ing kafartum inna adzabi. MC ya apal, tukang sambutan yo apal, takmir masjid apal, guru madrasah apal. La ing syakartum la azidannakum. Ono sing gak apal bangeten. Nggih, luwung apal satu ayat dari Al-Qur'an itu insyaallah wis nek tumancep ing dalam dodo insyaallah nanti bisa menyelamatkan kita di akhirat. Allahumma amin. Tapi yo kudu dilakoni, aja la ing syakartum tapi ngersula wae. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Alif lam ra, Allah yang tahu arti alif lam ra itu. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadz-dzulumati ilan nur.
Al-Quran ini adalah kitab yang aku turunkan kepadamu Muhammad untuk mengeluarkan manusia dari beberapa jalan gelap menuju cahaya. Bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, ila siratil azizil hamid, menuju jalannya Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, yang maha menang, al-hamid, yang terpuji. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah agar orang-orang yang kehidupannya gelap dengan Al-Quran ini bisa menjadi terang. Orang-orang yang asalnya kehidupannya gundah, maka dengan Al-Quran ini orang akan menjadi bahagia. Orang yang kehidupannya asalnya salah, maka dengan Al-Quran ini orang ini kehidupannya menjadi benar. Jadi dari yang buruk menjadi baik, dari yang gelap menjadi terang, dari yang gelisah menjadi bahagia, dari yang celaka menjadi selamat, beruntung, dari yang miskin menjadi kaya hatinya, kaya kehidupannya. Itu Al-Quran. Nah, apakah kita sudah sesuai dengan ini? Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi dalam Al-Quran ini, yang dicakup Al-Quran ini, melalui Al-Quran ini kita bisa mendapatkan 6 hal. Satu, di dalam Al-Quran itu kita mendapatkan akidah yang benar. Jadi Al-Quran itu banyak sekali membahas tentang akidah. Akidah itu keyakinan. Keyakinan itu logika kebenaran. Yang asalnya kita tidak mengenal Tuhan, dengan kita mengaji Al-Quran, dengan kita menghayati ayat-ayat Al-Quran, maka akidah kita menjadi benar. Satu, di dalam Al-Quran ini mengupas tentang apa? Akidah. Yang kedua, di dalam Al-Quran ini kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Cahaya yang bagaimana? Gelap yang bagaimana? Gelap itu artinya kufur, gelap itu artinya maksiat. Nur itu artinya benar, nur itu artinya taat. Jadi dengan Al-Quran ini kita dibimbing dari kufur menjadi iman, dari maksiat menjadi taat. Selalu seperti itu. Akidahnya benar. Yang kedua, Al-Quran ini membahas tentang ubudiyah dan muamalah. Sholat kita benar, wudhu kita benar, apalagi ibadah-ibadah kita benar, haji kita benar, dengan kita membaca Al-Quran, mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Akidah yang kedua tentang hukum dan ibadah dan muamalah. Yang ketiga tentang akhlak. Kita setiap malam Selasa membahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Di antara yang dibahas yang banyak adalah akhlak. Bagaimana seorang mukmin bertindak? Tidak boleh jujur. Tidak boleh jujur. Tidak boleh bohong. Orang mukmin harus jujur, orang mukmin harus santun. Orang mukmin itu diterangkan semua dalam Al-Quran. Satu, akidah. Dua, ibadah dan muamalah. Yang ketiga tentang akhlak. Yang keempat tentang hukum atau hudud. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ada orang yang korupsi, ada orang yang mencuri, dipotong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, belum punya pasangan, belum punya suami, istri berzina, dipukul 100 kali. Itu menerangkan tentang apa? Hukum-hukum ketentuan. Nah, yang kelima di dalam Al-Quran ini membahas tentang kisah. Kita ngaji mulai surat Al-Baqarah sampai surat Ibrahim. Surat Ibrahim juz piro? Oh, alhamdulillah wis ngerti. Biasanya gak tahu ngerti. Juz piro aja deh. Mbok delok marahi. Mbok delok juz 13. Kawitane piye? Oh, ora ro. Kawitane ro. Kawitane juz 13 wa ma ubarri'u nafsi inna nafsala ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Qala al-maliku tuni bi astakhlisu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin qala ja'alni ala khazainil ardh. Alah serasa diterusno ora iso nerusno. Selali kabeh. Pun. Jadi membahas tentang akidah, membahas tentang ibadah dan muamalah. Yang ketiga membahas tentang akhlak. Yang keempat membahas tentang
hukum. Yang kelima membahas tentang kisah. Kita membahas kisah Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi semua kita bahas. Yang keenam, di dalam Al-Quran ini juga menerangkan tentang ayat-ayat kauniyah. Yang di dalam ayat kauniyah ini Allah mensinyalisir secara universal, secara global tentang ayat-ayat yang bersifatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana lampu itu tercipta seperti ini. Di dalam surat An-Nur sudah sangat jelas. Dan rata-rata ilmu pengetahuan dan teknologi itu ketika dicek dan cross-check 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah membahas itu. Jadi ini makanya betul orang yang mengkaji Al-Quran hidupnya itu tidak ada kegelapan di dalamnya. Wes, kalau Anda merasa kehadiran Anda, kehadiran panjenengan malam Selasa ngaji Quran nggak merasa ada manfaat di sini, wes ora usah ngaji. Karena apa? Karena janjinya Allah, orang yang ngaji Quran, Al-Quran itu menunjukkan, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kufur menjadi iman, kok taat, dari kufur menjadi iman, dari maksiat menuju taat, dari gelisah menjadi bahagia, dari celaka menuju selamat. Itu dari tamak menjadi qanaah, dari serakah menjadi ngalah, itu semua seperti itu. Dan kita tidak terasa karena dengan kita mengkaji Al-Quran ini akan menjadi tabiat watak. Aku mboyo sering bujuni sampean niku kadang ketemu aku matur nuwun Pak Yai, bojo kula sajok malam Selasa nderek ngaji nusak niki sumeh kalih kula. Lah biasane ra tau sumeh, berat biasane angel, kakean beban, kakean pikiran. Saiki kok modele rodok brol, pikirane rodok lega ngoten. Insyaallah. Minadz-dzulumati ilan nuri bi idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Di samping Al-Quran mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, Al-Quran ini adalah satu-satunya mukjizat yang akan bertahan ila yaumil qiyamah. Satu-satunya mukjizat yang akan bertahan ila yaumil qiyamah. Jadi mukjizat itu ada dua. Satu mukjizat yang sifatnya indrawi atau berupa material, seperti tongkat, seperti baju, seperti itu namanya mukjizat-mukjizat yang sifatnya material. Yang sifatnya material ini ketika Nabi atau Rasulnya meninggal, maka otomatis mukjizat yang sifatnya material ini hilang. Seperti Nabi Soleh punya unta, Nabi Soleh meninggal, untanya juga hilang. Nabi Musa punya tongkat, Nabi Musa meninggal, tongkatnya juga hilang. Sama. Nah, ada mukjizat yang kedua, yaitu mukjizat yang sifatnya imaterial atau non indrawi. Dan Al-Quran ini termasuk mukjizat yang sifatnya imaterial. Yang di dalam Al-Quran ini pangapunten, satu, Al-Quran ini balagh, kesempurnaan dialek, kesempurnaan bahasa, kesempurnaan makna, kesempurnaan kosakata. Ini seluruh jazirah Arab, orang-orang Arab ditantang sama Allah. Pertama kon gawe 10 ayat. Sak surat dhisik. Kalau kamu meragukan Al-Quran ini firman Allah, buatlah satu surat. Orang sak wis ora trimo menungso, jin menungso kabeh wong sing ahli bahasa Arab yang nanti balag kesempurnaannya sama dengan Al-Quran. Ternyata sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah tidak akan pernah ada yang orang sak surat gak mampu, 10 ayat gak mampu, wes gak ayat sampai kiamat gak ada yang pernah mampu untuk membandingi kesempurnaan ayat Al-Quran ini. Satu, Al-Quran ini logis, bisa diterima akal. Dua, Al-Quran ini disebut i'jaz atau melemahkan musuh karena orang kafir pun sebenarnya ketika Al-Quran dibacakan mereka tidak bisa membantah. Tapi kenapa mereka mengingkari Al-Quran? Hanya karena saking atose ati. Podo karo misale Mas Toib seneng Cahayu,
gara-gara dia ditolak darani cahwi elek terus, padahal yo artine muni ayu. Paham maksudnya ya? Dia ingkare ora perkara orang darani ayu, dia ingkarnya bukan karena tidak mengatakan cantiknya, aslinya dia mengatakan cantik, ingkarnya karena dia ditolak, kebencian, sakit hati. Ono bocah gingsul jari Cak Win manis, gara-gara dia ditolak akhirnya untuk kok murat marit. Padahal aslinya yo manis aslinya, lah itu ingkar karena kebencian, sakit hati. Makanya Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Orang kok sampai nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Al-Quran, padahal Al-Quran ini dengan izin Allah Al-Azizi Al-Hamid. Allah itu yang maha menang, Allah itu yang maha dipuji. Siapa? Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yaitu Allah yang mempunyai apa yang ada di langit, mempunyai apa yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di langit, ada apa yang ada di bumi ini semua kepunyaan Allah, kita nggak punya. Sebenarnya kekuasaan Allah, kepemilikan Allah tidak hanya langit dan bumi, tapi karena ruang lingkup pikir kita itu kita tahunya itu kan langit karena bumi tok toh. Oke, yang paling ngombo apa? Langit bumi. Makanya terus didhawuhno alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil. Sebenarnya ayo di luar langit bumi ini masih ada cakrawala, masih ada dunia lain selain langit dan bumi, tapi karena pengetahuan kita hanya sampai langit dan bumi ya sudah diterima. Ya Gusti Allah ngalahi, pokoknya Allah itu sing gawe sing duwe langit karo bumi. Dan kalau ada orang yang mengaku Tuhan, ya wis kudu seimbang karo Allah. Nek wong ngaku Tuhan ya kudu gawe langit karo bumi. Misalnya ana berhala sing ngaku pangeran, lah berhala iku lahire ning bumi. Wong bumi ana ning bumi saurunge berhala, kok berhala dianggap Tuhan ya mesti salah. Ana Nabi Isa dianggap Tuhan. Nabi Isa itu keren seperti ini, berarti Nabi Isa Tuhan. Lah Nabi Isa lahirnya neng bumi, lah yo wong pangeran kok dhisik nggone, kan nggak masuk akal. Ini Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya wis nek ana pangeran sak liyane aku jere Allah yo gawe langit gawe bumi, tapi ternyata sampai ila yaumil kiamah yo gak ana reputasi sing iso gawe langit bumi. Mulai Firaun iku sering digojlok karo Nabi Musa, karo Nabi Harun digojlok. Firaun iku ngaku pangeran. Lah yo pangeran kok lahir neng bumi. Jajal nek Firaun pangeran yo kon gawe bumi liya sak liyane iki. Lah nek gak iso gawe bumi liya yo ngaliya kok bumi iki iso ta ora dhek. Kan dhek kan pangeran, mestine iso gawe bumi sak liyane iki. Ternyata dhek lahir yo neng bumi, ngising yo neng bumi, mangan yo neng bumi. Lah yo pangeran kok ngising barang kan yo lucu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Jadi intinya Al-Quran itu menyelesaikan masalah kehidupan kita. Kalau kita ingin semua masalah kita selesai, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Sering tak selain pokoknya Al-Quran itu ya diwaca, dipelajari artinya, kemudian diamalkan, setelah itu didakwahkan. 4 tahapan itu. Yang gue bisa maca Quran dia baca, belajar baca. Dihidupkan kembali Pak Wo, nanti diumumkan. Jamaah ngaji hati yang belum bisa baca Quran atau ingin tahsin malam Selasa bisa datang setelah maghrib. Luwung 15 menit 20 menit ngaji tahsin. Yang sudah bisa baca ngaji tahsin. Sing urung iso ya aba-aba kuwi. Aba-aba. Kecuali wis nemu men sepuh lah. Ada satu kisah salah satu ulama niku ketika berziarah di makam bapaknya. Itu di kampungnya itu ada satu makam yang bersinar, satu makam yang masya Allah ini sinarnya menjulang ke langit. Ulama ini menyangka ini pasti orang yang hebat, pasti orang yang luar biasa, sampai Allah memberi kemuliaan, kuburnya itu bercahaya sampai menjulang ke langit. Akhirnya dicari informasi namanya siapa, dicari pagi harinya, ternyata kubur itu milik salah seorang petani biasa yang meninggal beberapa minggu yang lalu. Setelah silaturahim bojone ditakoki, suami Anda apakah ahli tahajud? Tidak. Yo kadang tangi, kadang yo kebluk, yo pokoknya yo kadang ora, biasa. Apakah ahli sedekah?
Apa yang kita buat sedekah? Wong kita termasuk petani yang miskin. Yo kadang kalau ada tarian ya kita nyumbang. Biasa, pokoknya biasa banget. Sunah qobliyah ba'diyah yo biasa, yo kadang nek bogelem yo ngono wae, nek ora yo ora. Terus apa yang menjadi keistimewaan suamimu? Sehingga suamimu ini aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kuburnya itu bercahaya sampai menjelang ke langit. Coba jawab HP ini carry loh ya, HP ini carry, HP ini carry, HP ini carry ning jero yo akal-akalanmu. Ya bukan, ini serius, bukan HP ini carry. Lah ternyata apakah suamimu ahli membaca Al-Quran? Jangankan membaca Al-Quran, baba saja dia nggak bisa. Apa yang diperbuat suamimu sehingga padahal kalau merujuk beberapa hadis, merujuk beberapa ayat Al-Quran, orang yang makom atau kuburnya bercahaya itu pasti orang yang ahli Quran. Karena Al-Quran ini dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran ini yang menjadi siraj, menjadi lampu kita nanti di alam kubur. Enggak ahli Quran, tapi kok terang benerang kuburnya. Akhirnya istrinya ini bercerita, saya sering melihat suamiku itu kalau mau tidur itu wudhu dulu. Setelah wudhu dia itu mengambil Al-Quran. Setelah mengambil Al-Quran mencium, setelah mencium memeluknya. Dan setiap aku lihat beliau itu menangis, ya Rob, sampai setua ini aku belum bisa baca Quran. Sampai setua ini aku engkau takdirkan untuk tidak bisa membaca Al-Quran, bukan karena keinginanku, tapi memang zaman yang membawaku untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau kita melihat kan dulu banyak orang yang nggak bisa baca Quran, menangis sampai lusuh ditangisi, dan setiap hari dia hanya membuka seakan-akan dia itu bisa baca Quran, tangannya seperti ini sambil menangis, tangannya seperti ini, dia membayangkan seperti dia itu membaca Al-Quran sampai khatam, dan itu dilakukan setiap hari. Ternyata orang yang acting mencintai Al-Quran dengan hatinya, maksudnya actingnya itu buka Quran diwaca koyo-koyo acting, tapi mencintainya sepenuh hati, itu pun dimuliakan oleh Allah seperti ahlullah, dimuliakan seperti orang yang betul-betul dianggap keluarga Allah, yang itu mencintai Al-Quran. Nah nek kowe nutul HP terus yo gak ngerti aku, sumpah ning alam kuburmu itu konconan HP apa konconan Quran gak ngerti. HP ini Al-Quran bukan yang bokong cak wing. Nggih, kalau bisa walaupun kita soleh ya, walaupun kita ini orang soleh, walaupun kita ini orang baik santri, kalau bisa nada dering itu jangan Al-Quran. Nada dering ketika ditelepon terus muni loh, dikhawatirkan nada dering itu sebelum ayat selesai wis kok tambah nih, berarti memotong. Misalnya kayak, wih saking keren nih bakul es soleh santri anyaran, terus nada deringnya ayat kursi, Allahu la ilaha halo, gak ono pangeran loh, orang ono wayahmu nih Allah tidak ada Tuhan halo, haram. Paham ya maksudnya nggih? Santri-santri lah yo, tapi yo koplo nada dering koplo. Ono kiai ngimami dadaan HP ne muni dadak lagune koplo. Lah makmum lho Pak Yai kok koploran, orang ngerti HP ne itu bar disileh anake dipitek-pitek dadak nada deringe ganti koplo. Hati tenan ya. Mane HP ku yo rodok privasi, kadang cah ndrodok ngono HP ne Pak Yai tak ganteni koplo. Yang ngimami ya koplo. Oke, Al-Quran adalah penyelesai segala apa? Masalah. Al-Quran adalah penyelesai segala masalah. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirina min adzabin syadid. Dan celaka bagi orang-orang kafir. Celaka mereka bagi orang-orang kafir
mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapakah orang-orang kafir itu? Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Orang-orang kafir, orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang mencintai kehidupan dunia. Dunia itu dari kata dana. Dana itu artinya parek. Kemudian isim tafdhili dana itu adna, berarti kehidupan yang lebih dekat, luwih parek. Sedelok. Dana itu sebentar. Kalau adna itu sangat sebentar. Berarti dunia itu tempat yang sangat sebentar. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya, orang-orang yang mencintai kehidupan yang sangat sebentar. Itu orang-orang kafir. Alal akhirah, lebih mencintai dunia mengalahkan akhirat. Cara kita sering menyebut hubbud dunya. Hubbud dunya itu penyakit hati. Bukan penyakit zahir, bukan penyakit fisik. Kalau penyakit hati, ini tidak berkaitan dengan zahir. Bisa jadi orang kaya, dia qanaah. Bisa jadi orang miskin, hubbud dunya. Karena hubbud dunya ini penyakit hati, bukan penyakit zahir. Ada satu kisah yang sangat menarik, diceritakan oleh Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili. Beliau adalah ulama yang sangat kaya raya, santrinya 6.000, dan itu biaya makan ditanggung semua. 6.000 biaya makan ditanggung untuk sedekahnya, tapi untuk keperluan yang lain anak tetap bayar sebagai jariah orang tuanya. Kita bisa membayangkan orang santrinya 6.000, biaya makan ditanggung semua sebagai sedekahnya, sedangkan keperluan sabun, kitab, dan yang lain jajan ditanggung oleh orang tuanya untuk sedekah orang tua terhadap anaknya. Iki kira-kira Syekh Abil Hasan Asyadzili iki sugih apa ora? Sangat kaya. Oh, ada loh orang punya anak hanya 2. Kerja itu sholat tidak, sedekah tidak, katanya kurang terus, padahal anaknya 2 loh. Ini 6.000. Pondok kita baru berapa Pak Pra? Yang kita biayai 20, 17 tambah 10 berapa? 27. Kita baru 27. Kita itu ya kita bersama, mbok sampean melu mbok ora ya ora ngerti aku ya pokoknya ya. 27. 27 itu kalau 1 juta sudah 27 juta 1 bulan. Itu banyak orang anggap kita kaya. Ini 6.000. Kira-kira Abul Hasan Asyadzili ini kaya atau miskin? 6.000 kalau sekarang mondok 1 juta berarti berapa? 1 bulan loh itu. 6M 1 bulan. Di Bojonegoro ada seperti Syekh Hasan Abi Asyadzili ini? Belum. Sebentar lagi ada. Amin, 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 amin. Sebentar lagi ada. Nah itu ada, jadi Syekh Abil Hasan Asyadzili ini itu beliau kelahiran Tunisia, kemudian hijrah di Mesir, kemudian bertempat tinggal di Mesir. Abu Hasan Asyadzili ini kemudian ada temannya dari Tunisia itu ngirim santri. Temannya ini pangapunten, dia kiai zuhud biasa, tolong nak sampan pergilah ke Mesir. Dulu ada orang kelahiran Mesir, kelahiran Tunisia menjadi ulama masyhur namanya Abul Hasan Asyadzili. Pergilah ke sana, minta petunjuk, ngaji beberapa waktu di sana, kemudian pulang lagi ke sini. Cara saiki ngono apa nek ngarani? Dikirim, dipaket ngono. Biasa kiai seperti itu. Pergilah ke sana. Perbedaannya sangat jauh sekali. Sampai di Abul Hasan Asyadzili kaget. Karena Abul Hasan Asyadzili itu pakaiannya rapi, baunya wangi, tempat duduknya mewah, rumahnya megah. Kaget. Bahkan Abul Hasan Asyadzili itu punya kendaraan yang di Mesir itu paling indah, ditarik dengan beberapa kuda, terus cara saiki joge apa? Pokoknya cara mobil paling mewah cara.
Cara saiki apa ning kene? Yo ora model spot ngono ki yo ora to. Kowe ora awakmu mikir kebutuhan pribadi ya. Ya sing gede kanggo umat ngono lho, meluaskan niat. Nah, santri ini mikir, apa enggak salah kiai saya nyuruh saya ke sini? Apa kiai saya enggak salah suruh ngaji sama orang yang hubud dunya? Akhirnya matur sama kangkang sing gede-gede, untuk menulis Abil Hasan Asyadzili bukan sembarangan orang. Sampai ngaji sama sing gede-gede dulu, nanti kalau ditimbali beliau akan besok kamu ditimbali. Betul ngaji sama kangkang. Ternyata santri-santrinya Abil Hasan Asyadzili nggak pernah bahas dunia. Yang dibahas ilmu ghirohnya, ilmu luar biasa. Sampailah santri Tunisia ini dipanggil. Kamu dipanggil yai, ditimbali. Nah, sampaikan kepada kiaimu, apa Syekh? Hilangkan sifat hubbud dunia, karena hubbud dunia ini yang menjalar kepada karakter kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Dikupas habis tentang hubbud dunia ini, santri ini pulang apa gak salah ya? Mosok kok sing sugih nuturi sing melarat aja oleh hubbud dunia. Sepanjang perjalanan dia itu teringat beberapa bulan di rumahnya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Aku tahu bahwa pembantunya itu jumlahnya 16. Jadi saumai Syekh Abil Hasan Asyadzili pembantunya 16. Karyawannya sekian, kabeh hafal betul santri ini. Ulang, nak, dapat pesan apa dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili? Pak Kiai, saya dapat pesan, tolong Pak Kiai hilangkan sifat hubbud dunia. Langsung diluk nangis ini kiainya, yang Tunisia nangis. Masya Allah, begitu makrifatnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Saya tiap hari itu mikir, besok santri saya bagaimana, anak saya bagaimana, pondok saya bagaimana. Saya dipikir dunia. Sedangkan Syekh Abil Hasan Asyadzili dengan kekayaan seperti itu tidak pernah sedetik pun mikir dunia. Nah, awakmu sing ndi? Duwe ngeten, sampean duwe mobil 10 ora tau mikir. Karo duwe Mio abang mbok pikir terus piye bensine, piye pajeke, piye nek mogok. Iku sing hubbud dunya sing ndi kira-kira? Jadi hubbud dunya itu penyakit hati, bukan penyakit fisik. Bisa jadi yang hubbud dunya orang kaya, bisa jadi orang miskin juga punya penyakit hubbud dunya. Kalau kita punya dunia, ya simpan, tapi jangan di hati. Kita boleh genggam dunia, tapi jangan di tangan kita. Di mana kita menggenggam dunia? Diberikan kepada umat. Di mana kita menyimpan dunia? Yo kayak neng rekening wakaf atau rekeningnya dewis, pokoknya hati ini clear, tidak ada unek-unek tentang dunia. Karena penyakit hubbud dunia ini penyakit yang menghinggapi orang-orang kafir. Jadi ciri khasnya wong kafir niku hubbud dunia. Nah, hubbud dunia itu yo duwe ciri-ciri, duwe tanda-tanda. Coba digerayangi atine dhewe, engko nek 6 tanda ini ono berarti kowe hubbud dunia. Kok wis grogi ngene modele. Apa Pak Ikram tanda-tandanya hubbud dunia Pak Ikram? Ora roh wong ora duwe penyakit kuwi ya. Sing duwe penyakit mesti ngerti tanda-tandanya hubbud dunia. Apa Mas Taib? Tanda-tanda hubbud dunia. Oh, dia orang ngerti, orang dia penyakit toh. Lah kok terus aku mbok darani Pak Yai nerangno berarti dia penyakit. Wah ngene ta wong suudon eleke ngene. Iya, dia nggak bisa jawab karena nggak punya penyakit itu. Terus darani aku sing nerangno. Oh, iso nerangno tanda-tanda hubbudnya berarti aku sing duwe penyakit. Wah, kuwale.
Hubud dunia itu, penyakit hubud dunia itu ciri-ciri khasnya satu. Dunia itu menjadi tujuan. Dunia itu menjadi tujuan. Kerja, ibadah, atau untuk dapat uang. Wah, ini sing kerja, ini sing ibadah. Sampeyan nyambut gawe, omah, terus ngeng kantor, wi golek gaji apa golek ganjaran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi purpose of life kita, tujuan hidup kita adalah ibadah. Satu. Dunia itu kamu cari nggak kamu cari, kamu dikasih. Makanya orang yang menjadikan dunia yang menjadi tujuan nanti wateknya welek. Sing koncone direkal piye carane gak diterima kerja. Sing koncone difitnah supaya dipecat. Itu Masya Allah. Jangan jadikan dunia itu menjadi tujuan. Jadi dunia itu hanya wasilah. Dunia ini, ngapunten, pangapunten. Sekarang kita hidup di sini ini dunia atau akhirat hari ini? Kowe ku asline makhluk akhirat. Cuma ketelarak ning dunya. Sekarang kita sedang ketelarak. Ojo ke mampir lah. Mampir kan sangat sebentar sekali. Makanya dunia itu dari kata dana. Di isim tafdhil adna. Jadi waktu yang sangat singkat. Itu jenenge dunia. Makanya monggo ditata, urip kula jenengan iki kongkon nglumpukno dhuwit apa kongkon ibadah? Ibadah. Dodolan es ngoten niku niat ibadah apa niat golek dhuwit? Ibadah. Umpama gak payu ibadah. Umpama payu ibadah. Kita itu kalau tujuan dunia lelah kita itu. Karena dunia itu nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Sampean mencari dunia itu padha karo mangan kuaci. Kok krepes ya roro cangkemmu kesel kakean weteng kembung. Mangan kuaci. Itu dunia. Iya Mas. Lah yo kenyang tidak, capek ya, itu mangan kuaci. Jadi sampai nek kuwesel nyambut gawe, golek donya, pasti niatnya salah. Itu bukan ibadah. Itu golek kuaci. Nek ra putih mangan kuaci, ya ngombe banyu segoro. Semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Karena apa? Menjadikan dunia menjadi tujuan. Maka ayo kembali ke purpose of life kita, tujuan hidup kita. Manusia diciptakan untuk ibadah. Dunia itu kita cari atau kita tidak cari. Dunia kita ngoyo atau tidak ngoyo. Dunia ini sudah disediakan oleh Allah. Lah kok kamu ketipu? Dunia mbok kejar, akhirat dilupakan. Itu yang pertama. Apa? Orang yang hubud dunia itu menjadikan dunia menjadi tujuan. Yang kedua, ciri khas orang yang mencintai dunia itu dia lalai dalam ibadah. Karena tujuannya hanya dunia, maka ibadahnya ketelarak. Sholat tidak dikerjakan, puasa ogah-ogahan, sedekah apalagi. Sedekah lo gawe opo? Nek gawe apa cek maklum. Saya pernah itu ngomong sama orang. Kak gak leren dhisik kak mergawe kok gak panasen. Lah iya Pak Yai niki diblidhuki wong wedokan wae. Delok to sing manas aku, sing meruntus aku, sing masyaallah lara ngene iki teko omah duit sing nampa wong wedokan. Ngene iki njaluk duit kopi nu ngremil kaya wong ngemis. Apa ya wong-wong diblidhuki wong wedokan. Aman yo tau duwe perasaan diblidhuki bojomu. Sampai sing kesel nyambut gawe, tapi seakan-akan kita tidak dapat apa-apa.
Ya mau oleh opah ning wayah bengi tok kuwi kaya. Ya ora sumbut lho, umpama kuwi mbok gawe opah ora sumbut tenan. Tapi kalau niat kita ibadah, bismillah tawakkalna 'alallah, ya Allah, bersama ya Allah, aku berserah diri kepadamu untuk bekerja ini sebagai niat ibadah untukmu. Masuk panas, keringetan, setiap tetes keringat mengalir, tasbih, ibadah, duit karo bojo dientekke, ibadah, anak digedhekke, ibadah. Jadi wong sing niate ibadah kok wesel ora krasa. Strong terus pokok. Cak Win, gak duwe kesel gladiator. Malah ayam gladiator. Nah, orang yang seperti lo, wong gak duwe kesel. Wong gak duwe kesel ki yo loro. Ana sing kalane niate ibadah, ana sing kedonyan tenan. Jadi nek muni gladiator hati-hati. Ada yang gladiator itu yo kedonyan tenan. Satu, tujuannya dunia bukan akhirat. Yang kedua, lalai dalam melakukan ibadah. Tiga, mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta dengan segala cara. Gak peduli halal, haram. Gak peduli surga, neraka. Sing penting oleh. Dan ini kadang-kadang circle pergaulan ini menentukan. Sing penting oleh. Ketika diingatkan Kak, bukankah transaksi seperti itu diharamkan sesuai syariat? Golek sing haram ya angel kok halal. Jadi kita kerja pangapunten tidak sekedar sedikit banyak yang kita dapatkan. Kita kerja ini halal haram. Kita kerja ini surga neraka. Ini taruhan kita. Kalau kita muamalah kita, transaksi kita, oh ini halal tak lakukan, ini haram tak tinggalkan, oh berarti Anda sudah sedikit menghilangkan hubub dunia. Bisnis tidak hanya berbicara tentang sedikit banyak untung rugi, tapi bisnis berbicara tentang halal haram, surga dan neraka. Wes, sing nomor 4, medit. Wes. Iya, apa bahasa Indonesia? Kikir, pelit. Ketika ini ditanyakan kepada setiap orang, apakah kamu pelit? Semua akan menjawab, perasaku aku ya luman. Mulane iki rasa tak bahas perkara sing ning kene iki mesti luman kabeh. Makanya nanti yang paling banyak dihisab di akhirat itu dosa-dosa pelit Anda, karena Anda gak pernah merasa pelit. Iki halas kabeh. Ciri-ciri hubud dunia, satu, tujuannya hanya dunia bukan akhirat. Iki dudu aku. Lalai dalam ibadah, dudu aku cek sholat aja, dudu aku. Yang ketiga, dengan segala cara untuk mengumpulkannya, dudu aku. Pelit, tambah dudu aku. Ngaji kok alas terus sih piye? Wes, ijek selamat ya. Oh alhamdulillah selamat. Ijek kurang loro. Yang ke-5 itu serakah. Serakah itu tamak. Tamak itu rakus. Rakus itu ingin merampas hak orang lain. Mestinya bukan haknya, pokoknya aku kudu oleh. Jabatan iku kudu aku sing dadi. Oh, itu harus ponakanku yang jadi. Sawah itu harus kena saya. Apalagi pekerjaan itu harus saya. Oh, itu pokoknya serakah, rakus, tamak. Itu tanda orang yang hubud dunia. Yang ke-6, yang terakhir ya. Yang ke-6, tidak bisa bersyukur. Kurang. Orang yang hubud dunia, hidupnya selalu gelisah. Ape turu mikir, anak masih bayi, tabunganku kok lagi 20 juta, sampai nek sekolah SMA piye? Lah yo anak bayi lho sing dipikir anak cek, sampai nek SMA piye? Anak
wis SMA sing dipikir anakku mergawe apa tak golek tanah ning ndi. Astagfirullah. Jadi orang yang hubbud dunya itu hidupnya tidak pernah bersyukur, gelisah terus mikir piye sesuk. Lah, apakah cukup mengetahui alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah? Ciri-cirine wis kabeh apa demu? Siji, dunia menjadi tujuan. Dua, lalai dalam beribadah. Tiga, mengumpulkan harta dengan segala cara, gak peduli halal haram. Yang keempat, kikir. Yang kelima, serakah. Yang keenam, tidak bersyukur. Lah, cara menanggulangi ini apa? Ini kan penyakit hati. Kita harus tahu cara menangkalnya. Piye Pak Ikram, cara menangkali penyakit hubud dunia? Fafiru ilallah, berlarilah kepada Allah. Wong kok kon pelayon. Fafiru ilallah. Piye Mas Taib? Tawakal pasrah terus tengok-tengok ra lapo-lapo ngono. Memperbaiki pergaulan. Jadi yang jelas yo ditarik mafhum mukhalafah tuh. Untuk menanggulangi kita tidak hubud dunia, satu, jadikan akhirat sebagai tujuan. Kalau akhirat sebagai tujuan, wong urip iku adem. Ning alam dunya paling sedelok dik ya wis dilakoni wae. Adem. Mas piye Mas, dunya kok tambah angel penggawean? Sabar dik, dunya iku ora suwe. Umpama awake lho sak lara-larane urip paling ya sedelok. Ora suwe. Jadikan akhirat sebagai tujuan. Yang kedua, ingatlah kematian. Hubbud dunia ini akan habis, akan kalah kalau orang ini seneng iling-iling mati. Wong kae lho winginane iku sehat walafiat, lah kok hidup-hidup mati. Omah makrung dibangun, kerja di Taiwan, masya Allah rumahnya megah. Paulang, dadak bojone digawa lanangan liya, kena jantung semaput mati. Terus mbok iling-iling, ya Allah, omah sak ngono gedene dibangun jebule ora kanggo. Perkara teko omah kena jantung mati. Ingat kematian. Semangat dunia ya Allah lah kok kayak kena liver petenge gudi lah hidup mati. Wes ngene iki akhirat akan menjadi tujuan. Satu, jadikan akhirat sebagai tujuan. Kedua, ingat tentang kematian. Yang ketiga, tanamkan sifat qanaah. Qanaah niku napa? Nerimo. Qanaah niku sifat nerimo. Ada seorang miliarder, ini tentang qanaah. Ada seorang miliarder, dia pemborong properti. Ini kisah nyata, ya teman-teman yang cerita. Jadi tanah sana dibeli, 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 tanah sana dibeli. Ini akan digadakan proyek yang proyek ini menghabiskan sekian triliun. Tapi ada satu gubuk yang belum terbeli di panggo ini tengah tok. Miliarder ki bendino tahu piye carane iki kena ketuku. Anak buah disuruh tekan dia, tidak. Rumah ini adalah rumah kenangan antara aku dengan istriku. Aku ingin mati di sini dan aku ingin dikubur di sini. Gak mungkin tak jual. Ditekan, gak bisa. Lah miliarder iki bengi ra iso turu. Mikir lah yo proyek sakmene ambane sebegitu luasnya hanya terkendala masalah satu rumah dan satu pekarangan saja. Cara gue pemandangan saru. Gak pantas. Akhirnya tiap hari anak buahnya dimarahi, tugas gak bisa diselesaikan, masa hanya beli itu, uangnya banyak,
Tiap hari marah-marah. Karena apa? Ingat tanah ini belum terbeli. Akhirnya ya sudah, biar saya sendiri yang datang. Waktu duha miliarder ini datang. Sebelum dia mengetuk pintu, ternyata miliarder ini mendengar orang yang di dalam rumah ini sedang sholat duha, kemudian berdoa, ya Allah, alhamdulillah atas segala nikmat-Mu ya Allah. Aku 3 hari ini belum makan, tapi aku tidak akan memakan barang yang haram. Dalam laparku aku akan selalu bersyukur kepadamu. Miliarder gitu, kuwi ora mangan 3 dino, iso sujud, iso syukur, matur nuwun ning gone Gusti Allah, padahal 3 dino urung mangan. Sedangkan dia uangnya sebegitu banyak, marah tiap hari, karyawan diseneni tiap hari. Ya Allah, terima kasih atas semua yang Kau berikan kepadaku. Umur ini, jasad ini, fisik ini jadikan saksi. Aku bersyukur kepadamu ya Rabb. Akhirnya penasaran miliarder gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dibukakan pintu. Orang yang punya rumah ini nggak kenal kalau ini bosnya properti itu. Kaget, Pak, saya kesini nggak bawa apa-apa. Kenapa Bapak membaca alhamdulillah? Saya kesini nggak ingin memberi makan Bapak. Saya kesini hanya ingin bertamu. Kenapa tiba-tiba Bapak mengatakan alhamdulillah? Dia mengatakan, aku bersyukur Allah telah mengirimkan orang kepadaku dan mendoakan keselamatan untukku. Engkau datang dengan mengucapkan salam, itu adalah anugerah yang luar biasa bagiku. Allah mengirimkan seorang hamba untuk mendoakan selamat untukku. Selain itu, aku tadi melihat Bapak, setelah sholat, aku melihat Bapak selalu memuji Allah, bersyukur, sedangkan Bapak sudah tidak makan 3 hari. Aku bersyukur karena mata ini masih bisa melihat. Aku bersyukur karena lisan ini masih bisa berpikir. Aku bersyukur karena telinga ini masih bisa mendengar. Bingung wong iki. Nah, ayo. Wong duwite akeh ngono nyaprut ae. Ana sing duwite akeh nyaprut ae. Iku tanda. Tanda kaya miliarder iki maksudnya. Latihan senyum. Wis pokoke latihan guyu. Ya aja guyu dhewe. Guyu dhewe ditambakno ning rejoso sampean. Ya minimal latihan bahagia. Termasuk senyum bahagia itu sebagai ungkapan syukur. Kita diberi iman, kita diberi Islam, kita diberi mata yang melihat, kita diberi lisan yang bisa berzikir. Ya itu caranya seperti itu. Hati yang qanaah. Orang yang tidak punya rasa qanaah niku menikmati nggak bisa, Pak. Diceritakan itu pada malam hari raya. Kalau nggak salah yang menceritakan Ibnul Qayyim itu menceritakan dalam sebuah kitab, di malam hari raya itu biasanya kan beli daging, orang-orang semua beli daging. Ada keluarga miskin pingin beli daging ayam atau pingin beli daging sapi, tapi sama Allah nggak ditakdirkan untuk mampu pas hari raya. Yo bangetan tanggane yurane sing kei fitrah. Akhirnya menggerutu terus. Di pasar ketemu temannya, "Cak, beli apa?" "Daging malam hari raya kok." "Mas, daging malam hari raya kok." Malam hari raya nggak bisa beli daging, menggerutu hatinya. Kenapa orang-orang bisa beli daging, saya nggak bisa? Ulang. Tetap kedip. Sesuk wong-wong sarapan daging. Aku sesuk sarapan op. Akhirnya subuh dia mandi mau sholat. Digugah karo bojone, dipanggil sama istrinya. "Mas, ya Dek, sarapan dulu." "Sarapan apa, Dek?" "Toro kene semongko." Semongko iku jerone enak, eneng kulite. Semongko.
Dek, masa enak semongko, Dek. Masih ada menggerutu. Teman-temanku setiap ketemu sarapan hari raya itu ya daging, Dek. Masa banget temen awake kok melarat mangane apa? Semongko. Mangan semongko wis ora krasa enak perkara pikirane daging. Dadi wong gak bersyukur. Loro ngenes mangan semongko sing legi ra krasa legi perkara daging urung ketuku semongko ra krasa enak. Akhirnya wes semongko lah kerakut gua ning jendela, kerakut gua ning jendela. Jadi sampai ciri bojone sing wedok, mas sabar mas apa wi nggo tompo mangkel. Mangkel berarti semangka yang mestinya manis rasa nggak enak dilampiaskan. Akhirnya orang ini mau sholat id, bawa sajadah, bawa surban, berangkat. Ternyata ada orang yang lebih miskin dari orang ini. Ketika hari raya dia mau berangkat, ternyata di bawah jendelanya ini ada orang yang lebih miskin. Dia itu ngerokoti apa? Kulit semongko dan mengatakan, alhamdulillah ya Allah, aku mendapatkan rezeki tanpa ikhtiar. Dikerokoti sing tipe-tipe semongko sampai kulitnya tipis ya. Dikerokoti, alhamdulillah. Setiap hentakan bibir giginya itu alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah nikmatnya ya Allah, alhamdulillah nikmatnya ya Allah. Yang melempar semangka ini nangis, Pak. Ya Allah. Isin karo pangeran. Makanya tulung nek sampeyan kuwate mampu tuku sambel pagi hari, sambel korek tempe purno itu tempe udo lho, tempe purno tempe opo. Jadi sambel korek tempe purno nikmati engko krasa enak, meruntus seger nikmat, temeding nikmati. Tapi kalau harapannya pangapunten sing nang ngarep ana tempe purno sambel korek, pikiran kita melayang tentang daging, gak krasa enak, daging ora ketuku, nelongso. Sing ondel ya nikmati ondele, anggepen goes gratis. Orang-orang itu ingin goes tiap hari, gak ada waktu kita bisa goes terus loh mah. Nikmat. Yang punya minyak merah ya dinikmati. Wis ganti dah. Iya, alhamdulillah diganti karo Gusti Allah. Iya, dinikmati. Apapun yang kita punya nikmati. Itu namanya qanaah. Yang membedakan kaya dan miskin itu apa? Qanaah, hati yang qanaah. Kalau kita punya hati yang qanaah, masya Allah, sedikit apapun pemberian dari Allah itu akan terasa besar nikmat karena kita qanaah. Tapi kalau hati ini tamak, rakus, serakah, berapapun yang Allah kasih kepada kita, nggak ada nilainya. Dianggap ora eneng, terus kurang. Kok nek dikandani wong yo aja ngono lek, Kak, sabar sing qanaah. Jenenge menungso ki makhluk sing serba kurang yo. Bantai. Ya dalil jenenge menungso ki yo sifate serba kurang. Lah yo nek serba kurang ki yo direm. Jenenge napa? Qanaah. Satu, untuk mengobati hubbud dunya. Untuk mengobati hubbud dunya, satu, jadikan akhirat sebagai tujuan kita. Dua, ingatlah kematian. Tiga, qanaah. Yang keempat, perbanyaklah zikir. Kenapa perbanyak zikir? Karena hubbud dunya itu dari pikiran dan hati yang selalu mikir dunia. Ini ilmu rahasia, tapi kok di live ya rahasia. Wis ora apa-apa, rahasia untuk umum. Jadi sebenarnya kenapa banyak orang yang punya harta kemudian diuji sama Allah? Kenapa orang punya istri cantik diuji sama Allah? Kenapa orang yang punya anak nurut diuji sama Allah? Ujian, semua ujian itu karena Allah cemburu. Allah sayang terhadap kita, kemudian Allah cemburu sama kita, maka yang kita cintai selain Allah itu menjadi ujian. Contoh, zaman Mas Thaib Cek Joko, beda bocah wedok jenis Siti,
dibedo tiap hari chat, assalamualaikum mami, waalaikumsalam papi, misale. Terus tiba-tiba seminggu tidak ada chat, tidak ada kabar, tidak ada chat, di chat tentang satu. Perasaan Mas Toib bagaimana? Berarti gak tahu pacaran. Contohnya sing liya ae, sapa sing Cak Hari menipu winter Cak Hari. Piye Cak? Umpama Cak. Gelisah merana, masya Allah, pikiran kemana mana, ini sudah gak cintai dan lain sebagainya. Itulah dunia. Allah itu cemburu. Lah yo inomen kok iling-iling makhluk, nyebut-nyebut makhluk, lali karo aku. Akhirnya diuji sama Allah. Mbah sing dicintai penyakitan, terus raiso anak, utawa diuji dengan pokoknya apa yang kita cintai, apa yang kita sering sebut sehingga membuat Allah cemburu, itu akan menjadi ujian kita. Makanya zikir ini salah satu cara agar kita memotong tali hubud dunia itu. Makanya pernah sampai tak ceritani, ada suami istri datang kepada Nabi Musa. Karena zaman itu suami istri ini sudah bekerja berpeluh-peluh tapi enggak ada hasil, sehingga dirasakan sulit. Bapak kita ini punya Rasul, bapak kita ini punya Nabi, bapak kenapa kita enggak minta doa agar hidup kita dimudahkan? Ya sudah ibu, besok saya tak sowan Nabi Musa. Nabi Musa, saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan saya adalah orang yang beriman kepadamu wahai Rasulullah. Terus aku datang ke sini mengharap tabarruk keberkahan doamu wahai Nabi Allah. Hidupku berpuluh-puluh tahun aku jalani dengan istriku, hidupku semakin susah, ekonomi semakin sempit, apapun aku kerjakan belum juga berhasil. Dagang, uang dibawa lari orang, bertani dihabiskan hama. Apapun yang aku kerjakan sudah mentok ya Nabi Allah, sudah mentok. Tolong, engkau adalah kalimullah, engkau adalah Nabi dan Rasul yang sering diajak bicara sama Allah. Tolong permasalahanku ini sampaikan kepada Allah. Lah yo, wong jenenge Nabi Musa, ngono yo engko tak kandakno Gusti Allah. Nabi Musa, wis ngono ki. Akhirnya tunggu sebentar. Nabi Musa masuk ke dalam kamar, beliau munajat kepada Allah, ya Allah engkau maha mengetahui tentang cerita suami istri ini. Apa yang ingin aku sampaikan kepada mereka ya Allah? Akhirnya Nabi Musa dikasih firman sama Allah, sampaikan bahwa dia boleh memilih 1 tahun kaya atau 1 tahun miskin. Miskin dulu, kaya, lalu kaya, atau kaya dulu baru miskin. Akhirnya Nabi Allah Musa ini, Pak, ini ada tawaran sama Allah. Dari Allah sampai dikasih tawaran. Tawaran apa? Sampai boleh miskin dulu baru kaya, atau kaya dulu baru miskin. Nah, masalah ini saya harus rundingan dulu sama istri saya wahai Nabi Allah. Bareng rundingan. Piye Bu? Lah nek cara sampean piye Bapak? Nek cara aku Bu, melarat dhisik gak apa-apa, sok nek wis sepuh sugih. Lah nek sampean Bu, ya ora kok. Awake iki njaluk donga ra wis katok melarat le, Pak. Ya sugih dhisik, engko tuwek-tuwek melarat ra apa-apa. Iki cara bojomu mulai sugih dhisik to melarat dhisik kira-kira. Akhirnya Nabi Musa dikasih tahu, oke, kalau minta kaya dulu dikasih waktu tenggang sekian. Kalau misalnya kayamu hanya 3 tahun, setelah itu akan miskin lagi. Akhirnya ya wis gak apa-apa jare bojone, gak apa-apa 3 tahun lah, sing penting tahu sugih timbang ra tahu sugih. Makanya sering teman-teman sudah bangkrut, pernah bangkrut 3 miliar. Alhamdulillah Pak, sampean tahu bangkrut 3 miliar, tik ya wis tahu sugih. Wong-wong lho pingin sugih rung keturutan. Sampean wis tahu sugih, alhamdulillah. Dene pengin sugih nek sampean ora keturutan kan sing penting wis tahu. Ya syukur. Sing duda-duda ora payu rabi.
suwe gak payu rabi dudo pirang-pirang pripun Pak Yai ngeten niki alhamdulillah sampean lu wis tau roh rasane. Aku duwe batur Joko tuwek roh rasane. Kan yo disyukuri. Sing Joko tuwek yo alhamdulillah sampean to cek duwe harapan. Ana wong sing cek urung sampai Joko wis mati ya. Nek wis mati kan gur roh rasane. Sampean dilungkas nek rabi wis roh rasane wis penak kan. Akhirnya cerita singkat suami istri ini menjadi kaya raya. Tapi pikirannya tujuannya akhirat. Kata istrinya, Pak, mumpung kita kaya Pak, ini kan hanya 3 tahun, apa? Sedekah sebanyak-banyaknya pun kita kaya Pak, mumpung kita kaya. Bu, nanti kita kalau sudah miskin malu loh Bu. Lah ya wayah sugih kira eling apa-apa, sedekah, bareng saiki melarat neh, wis to Pak. Kita itu kalau enggak hari ini saat kaya, kapan lagi? Biarkan ini rahasia kita dengan Nabi Allah Musa. Sudah sedekah, digenjot sedekah sampai lali nek wis luwih 3 tahun. 3 tahun berlalu masih kaya. Lah Nabi Musa wayah lewat, lho wong kok cek sugih. Secara konstitusi mestine wis melarat, hitung-hitungane wis melarat. Akhirnya Nabi Musa bertamu, Pak, perjanjian kan sudah habis. Loh, iya atau Nabi Allah? Iya kan lebih dari 3 tahun, ini sudah hampir 4 tahun je. Saya lupa Nabi Musa. Lah sampean kandakno Allah toh? Sampean kandakno Allah. Iki mungkin jadi Nabi Musa, Gusti Allah ora mungkin lali. Tapi buktinya sudah 3 tahun lebih. Akhirnya Nabiullah Musa niki sholat munajat, ya Allah, dulu aku memohonkan orang suami istri untuk menjadi kaya dulu baru miskin. Lah ini sudah melebihi perjanjian jenengan. Lah kok tasik sugih terus ki piye? Siri Gusti Allah, hei Nabi Musa, kamu tahu siapa yang paling dermawan? Yang paling dermawan as-sakhiyu, yaitu aku. Ketika orang yang baru kaya ini, yang ditempokan 3 tahun ini banyak berderma, banyak bersedekah, aku malu dengan sifat kedermawananku hanya membatasi orang seperti itu 3 tahun. Selama dia masih mau berderma, maka aku tidak akan pernah mencabut sifat dermawanku sampai mati sugih. Wes milih melarat dhisik terus sugih apa sugih dhisik? Wah, iki wis roh kuncine gitu. Iya. Wong Gusti Allah kok dikei konstitusi piye? Itu hanya ujian. Jadi 1, jadikan akhirat sebagai tujuan. 2, ingatlah kematian. 3, qanaah. 4, banyak-banyaklah berzikir. Makanya pernah saya kutip, pokoknya cerita tentang syukur dan sabar Nabi Musa yang paling akeh. Cerita di Bani Israel terbanyak Nabi Musa. Ada seorang fakir miskin nggak punya apa-apa melarat datang sama Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, iya, tolong kasih aku resep untuk kaya. Dan setiap tamu datang ke pondok 65% pertanyaannya sama seperti pertanyaan orang miskin ini. Sing jaluk jopo tolak melarat, sing jimat tolak lunas. Ayo kon lunas udah wakeh. Sehari saja berapa kali sampai aku gak ngatasi Cak Win, tak panggil atasi Cak Win. Insyaallah sudah beres Bang. Sudah 95 juta. Datang pulang lunas. Gak percaya praktekan langsung lunas. Apa kuwi? Rahasia. Ya Nabi Allah, berilah aku resep agar hidupku tidak miskin seperti ini. Hidupku sempit, orang gak ada yang percaya sama saya. Istri gak percaya, anak gak percaya, tetangga gak percaya, kerja gak dipercaya. Untuk kuli bangunan saja saya ditolak. Tolong Nabi Allah, beri aku doa agar hidupku menjadi mapan.
Nabi Musa menjawab, aku memberimu resep agar engkau besok langsung menjadi orang kaya. Apa ya Nabi Allah? Bersyukurlah. Orang ini bantah, yang aku buat bersyukur apa? Allah itu sudah banyak ngasih kesulitan terhadap hidupku itu sempit, pokoknya syukur, sing tak syukuri apa nih? Nabi Musa yang menang, ya sudah pulang saja, itu resepnya. Akhirnya orang ini sampai mati miskin dan sempit. Selang beberapa hari ada orang yang kaya raya datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, saya itu orang kaya di kampung, sehingga kadang-kadang kekayaan saya menyita waktu ibadah saya. Nah terus doakan sama Allah agar rizkiku dikurangi saja, sehingga aku bisa fokus untuk menyembah dan berbakti kepada Allah. Apa jawab Nabi Musa? Tinggalkan syukur. Besok panggil pelacur misalkan, buat minum minuman keras, tinggalkan syukur, maka kamu akan jatuh miskin. Orang ini mengatakan, bagaimana aku bisa meninggalkan syukur wahai Nabi Allah Musa, sedangkan aku tidak mampu berjalan kecuali atas rahmat Allah, tanganku tidak bisa bergerak atas izin kecuali atas izin Allah, mataku tidak bisa berkedip kecuali atas rahmat Allah, kupingku tidak akan mampu mendengar kecuali atas rahmat Allah. Rahmat Allah menguasai diriku, bagaimana aku meninggalkan syukur? Walaupun engkau mau memerintahkan itu, aku tidak akan pernah meninggalkan syukurku. Aku akan selalu bersyukur kepada Allah, walaupun aku tidak mempunyai apapun, aku akan selalu bersyukur. Oh ternyata mudah, resep kaya itu apa? Syukur. Orang yang hidupnya sampai hari ini sempit, itu karena dia meninggalkan syukur. Wes roh tolak melarat roh ya, apa? Syukur. Dimulai dari bangun pagi, lek alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketemu bojo guyu, disayang neng jeding, wudu, sholat, ketemu tonggo guyu, ketemu cah cilik mesem, ketemu tonggo piye bro, lakukan seperti itu, maka hati kita akan bahagia, dan hati yang bahagia itu menjadi tolak ukur keberkahan kita. Pun alladzina yastahibbunal hayatat dunya. Yang pertama, orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang hubud dunia. Kemudian wa yasudduna an sabilillah, orang-orang kufur itu orang yang selalu melawan dari jalannya Allah, menyimpang dari jalannya Allah. Wa yabghunaha iwaja, barang sing apik-apik wis bener dienggokne, yang betul-betul sudah lurus dibengkokkan. 3 ciri kekufuran: 1, hubbud dunya; 2, melawan atau mencegah sesuatu dari jalannya Allah; yang ketiga, membelokkan sesuatu yang lurus. Ulaika fi dhalalim ba'id, mereka ini adalah orang-orang yang tersesat yang sangat jauh sekali. Jadi sebenarnya pelajaran malam ini adalah syukur itu manajemen. Syukur itu manajemen terbaik kita, bukan finansial literasi, bukan masalah ilmu kita, bukan masalah circle kita, bukan. Yang bisa mempelajari finansial literasi, yang punya circle kebaikan, yang punya ilmu banyak, itu orang yang memanajemen syukurnya. Punya waktu luang dia belajar mendapatkan ilmu, dia mengetahui kelemahannya, karena dia mengetahui kelemahannya dia belajar finansial literasi. Jadi ternyata semua ukuran manajemen kita itu bermula dari apa? Syukur. Dari mana kita bisa memanajemen syukur itu? Karena kita tahu bahwa semua rencana Allah itu pasti yang terbaik. Semua rencana Allah itu pasti yang terbaik, bukan rencana kita. Cuma kadang-kadang Allah tidak memperlihatkan rencana yang terbaik itu.
Allah tutupi, iradah kudrohnya itu ditutupi dengan sesuatu yang kita benci, sehingga kita menginginkan keinginan kita, rencana kita ingin di-ACC sama Allah, padahal bukan. Yang terbaik adalah rencana Allah. Pernah tau sama tak ceritani tentang teman saya, dia itu lulusan aliyah di pondok pesantren bapaknya sendiri. Cuma dia itu ingin kuliah di salah satu universitas terbaik di Surabaya. Tapi untuk daftar ke sana itu harus daftar ulang. Sudah beasiswa, tapi daftar ulang. Daftar ulangnya 14 juta. 14 juta. Sedangkan kiai ini kiai zuhud. Anaknya matur, bah, 14 juta tolong bayari, bah, saya ingin kuliah di Surabaya, universitas ini universitas terbaik, saya sudah berusaha beasiswa, bah. Ya nak, enggak apa-apa, bapak mendukung, wong kamu sudah lulus aliyah. Cuma bapak tidak ingin ngoyo, nak. Bapak punyanya hanya ada saat itu Astrea Grand tahun 97. Astrea Grand tahun 97 saat itu dijual hanya laku 7 juta. Kita minta sama Allah, nak, masih kurang 7 juta lagi. Bu, ayo kita doa. Pak, bah, rasa dungo itu, bah. Sampai ndang melok BRI rak beres lah. Duit BPKB ini serah ke. Nanti kita dapat, Pak, 7 juta. Enggak, Bu, saya enggak ingin mengotori di sisa-sisa umur saya, anak-anak saya, dan sampeyan terkotori oleh sesuatu yang syubhat apalagi haram. Sudah, ini besok tak jual. Ada yang nawar 7 juta. Ya terus yang 7 juta kita minta sama Allah. Ayolah sholat bareng, Pak, suami istri anak sholat. Ya Allah, anak saya itu ya Allah diterima di salah satu universitas terbaik di Surabaya, cuma daftar ulangnya itu 14 juta. Nah besok Astria saya ini laku 7 juta, kurang 7 juta. Ya Allah, niku urusan jenengan, ya Allah, 7 juta. Gusti Allah nek roh kawula niki sumpet. Orang yang manja minta sama Allah itu dicintai Allah. Doa umuhul ibadah. Wareng besok paginya, Pak, katanya kemarin nawar uang Astria saya 7 juta. Iya Pak Kiai. Lah ini tak kasihkan 7 juta. Lan jenengan kulontosi Pak Kiai, sudah 5 hari tak enti-enti, nggak kesini-kesini. Saya sudah beli. Nah terus ya nggak jadi Pak Kiai, pangapunten. Tapi ada orang yang cari lagi, tapi nggak berani 7 juta Pak Kiai. Nah terus beraninya hanya 6 juta. Itu rumahnya di belakang pasar. Yuk saya tak matur istri saya dulu. Iya Pak, situ dituku 7 juta. Gak, Bu, mudun. Wonge iku wis kadung tuku liyane. Lah terus piye Pak? Aku tak ndonga dhisik, Bu. Ya Allah, kemarin 7 juta bagian panjenengan, ya Allah. Sakniki 8, ya Allah. 8. Akhirnya pergi ke belakang pasar, sepeda motor dijagang, kunci lali nyementet. Melaku golek wong sing pengen tuku. Katanya siapa yang mau beli Astria saya? Siapa yang mau beli Astria saya? Oh saya Pak Yai. Ayo lihat motornya. Ternyata motornya hilang. Masya Allah. Pulang kelenyer ditakok istrinya. Bagaimana Pak, sudah laku? Alhamdulillah Bu, laku. Sing nuku sapa? Gusti Allah. Sing niku sapa? Gusti Allah. Ndonga ya Allah. Kemarin 8 juta, sekarang 14 juta, ya Allah, niku bagianin jenengan ya Allah. Sampai 2 minggu daftar ulang ini ditutup dan anak ini didiskualifikasi karena tidak membayar uang pendaftaran 14 juta. Akhirnya anak ini marah. Bapak, gara-gara Bapak nggak mau hutang, gara-gara Bapak nggak mau ambil uang di bank, gara-gara Bapak idealis dengan pemikiran Bapak sehingga anak menjadi korban, saya nggak jadi kuliah.
Nak, mungkin ini rencana Allah yang terbaik. Bukan, ini rencana Bapak. Sekarang ini bukan, ini rencana Bapak. Sudahlah, daripada mondok tidak, kuliah tidak, saya mau ke Jakarta. Jakarta apa? Jadi tukang cuci mobil. Nah, di cucian mobil ini ada pamflet, siapa yang ingin kerja di Australia itu boleh daftar, nanti potong gaji. Akhirnya lah yo di Jakarta kuliah tidak, sekolah tidak, hanya karena nuruti emosi, akhirnya dia kerja cuci mobil. Lebih baik udah di TKI, gaji ini rotok gede di Australia. Akhirnya pulang ngambil ijazah. Mau kemana nak? Mau ke Australia pak. Bapak nggak bisa ngasih apa-apa nak, bapak yo ngajar ngaji seperti ini. Enggak butuh. Saya mau ke Australia, nanti potong gaji, yang penting bapak ridho. Ya nak, wis tak ridhoi nak. Ingatlah nak bahwa rencana Allah itu pasti yang terbaik. Allah nyusun rencana itu kadang tidak sesuai yang kita inginkan. Pergi kursus dan lain sebagainya, diterimalah dia di Australia kerja, ternyata sama orang Indonesia yang sudah sangat lama di sana, jadi sopir lah, namanya sopir di luar negeri. Anak dari kecil di pesantren, lulus aliyah, pagi baca Quran, maghrib baca Quran, sholat sregep. Keluarga muslim di Australia, orang Indonesia ini takjub, ya Allah nak, maca Quran kok enak, bisa nak, artinya sedikit-sedikit bisa pak diartikan. Ya Allah nak, saya mendapatkan pencerahan dari sampean sejak di sini. Sampean nggak sekolah nak, cerita panjang lebar bahwa saya mau kuliah di Indonesia, cerita. Ijazah kamu dibawa nak, dibawa. Saya itu terbaik loh se-Jawa Barat pak, dilihat. Nah, di Australia itu ada universitas terbaik, Melbourne University. Ini universitas terbaik. Ini tidak hanya di Australia, ini di dunia diakui. Nah terus kamu ikut daftar, saya nggak mampu untuk bayar, gaji kamu tetap utuh. Lah siapa? Tolong ajari kami baca Quran, anak-anak kami baca Quran, ibadah kami tolong perhatikan, maka kamu tak kasih beasiswa di Universitas Melbourne ini. Kalau ini dia tidak, kalau dia dapat uang 14 juta, dia hanya kuliah di Surabaya. Tapi gara-gara nggak dapat, ya kan inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri, untuk bisa kuliah di Melbourne University harus kehilangan 14 juta dulu. Iya, wis digenepno. Kok sepeda motor digenepno. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin hari ini kita membenci keadaan kita. Mungkin hari ini kita membenci nasib kita. Mungkin hari ini kita nggak suka dengan keadaan kita hari ini. Tapi ingat, rencana Allah pasti yang terbaik. Dan syarat untuk mendapatkan kebaikan itu ridho. Engko lagi, oh iya iki apa umpama kaya aku gak serengen karo bapak ra teko kene. Umpama aku oleh 14 juta ora iso teko kene. Wa sa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang apa yang keadaan yang kita cintai hari ini itu justru kadang buruk untuk kita. Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih? Jangan menjadi orang yang hubud dunia. Hubud dunia itu menyiksa. Seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus, semakin makan kuaci kesele mesti wareg ora senep yo. Iku mangan apa? Kuaci. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna bir rasulin illa bilisani qaum. Wallahu a'lam.
mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.